Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, saya akan coba mengangkat masalah apakah dari ke 106 saksi ada yang melihat kejadian, baik itu pergerakan pelaku di TKP. Apakah mungkin dari ke 106 saksi ada yang melihat? Mungkinkah? Tapi takut mengatakan yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Itu bisa langsung dijawab sebenarnya. Tidak, pertanyaan ini bisa langsung dijawab. Kenapa? Karena jelas-jelas pihak kepolisian sudah memeriksa semua saksi dengan di BAP dan mereka punya alibi-alibi yang kuat, sehingga mereka dikatakan dari 106 saksi dikatakan tidak terindikasi melihat, melakukan, memberikan informasi terhadap kejadian yang ada di TKP. Betul, tapi dalam ujungnya adalah sementara. Jadi sementara waktu ini memang alibi-alibi mereka semua dalam saksi itu adalah mereka sangat kuat. Untuk sementara ini, mereka tidak terindikasi terlibat, melihat, melakukan ya dalam peristiwa kasus Subang ini. Tetapi lagi bahwa ini adalah untuk sementara waktu. Kenapa? Karena walaupun sekarang mereka belum terindikasi terlibat dalam kasus ini karena memang disesuaikan dengan alibi-alibi mereka yang kuat, yang pada saat kejadian mereka ada yang memang di rumah, ada semua kebanyakan lagi pada di rumah, walaupun ada memang salah satu yang tidak ada di rumah tapi ada di tempat temannya, seperti itu ya. Artinya ini ada penguat-penguat yang membuat mereka untuk sementara ini adalah aman dari dugaan sebagai pelaku atau keterlibatan sebagai pelaku di kasus ini. Kenapa saya menanyakan ini? Kembali lagi, ini adalah hanya sementara. Bisa saja suatu waktu tiba-tiba ada perubahan. Perubahan yang kalau saya katakan adalah perubahan yang bisa melemahkan alibi mereka, yaitu adanya informasi dari seseorang yang memberanikan diri melihat seseorang di antara saksi, melihat bahwa saksi ada di TKP atau ada saksi yang melihat kejadian itu. Seseorang dengan membawa bukti-bukti yang selama ini dia tidak keluarkan, bukti-bukti yang selama ini dia tidak berikan kepada pihak kepolisian karena ada rasa takut dan lain sebagainya ya, khawatir, takut. Tiba-tiba suatu saat ada seseorang yaitu memberikan alat bukti berupa rekaman video memperlihatkan ada seseorang yang melakukan kegiatan di TKP pada saat jam-jam krusial. Nah, itu bisa saja terjadi, ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu bisa saja terjadi dan itulah yang akan memperkuat nanti untuk melemahkan alibi-alibi mereka yang selama ini kuat, seperti itu. Memang ada sedikit kita kecurigaan ya kepada beberapa saksi yang pernah di BAP. Kita lihat beberapa saksi yang sudah diperiksa, ada beberapa saksi yang memang dia welcome terhadap media ya. Mereka welcome terhadap media, kemudian
mereka komunikatif dengan media, memberikan informasi apa yang sudah di BAP walaupun memberikannya hanya sepatah dua patah kata. Tetapi kita lihat juga ya, berita ke belakang di media, ada juga beberapa saksi yang tidak memberikan sepatah kata pun, tidak memberikan komunikatif dengan pihak media. Kita lihat pernah dulu ya, terutama saksi-saksi yang berkaitan dengan yayasan. Kita mulai dari dulu kita lihat Pak Opik, kemudian Pak Kosasi, kemudian Pak Wahyu yang tidak jelas keberadaannya sampai detik ini. Ini adalah beberapa saksi yang memang kalau kita lihat mereka tidak apresiasi, tidak komunikatif dengan pihak media. Memang ada kewajaran, ada beberapa orang yang memang tidak mau privasinya diganggu. Mereka tidak mau di blow up di media. Ada alasan itu pun bisa jadi. Atau memang bisa jadi alasannya memang dia apa yang di BAP-kan di pihak kepolisian waktu itu di Polres Subang, bisa saja itu hal-hal yang sangat krusial yang dia tidak mau mengungkapkan. Bisa saja seperti itu. Jadi ada berbagai macam kemungkinan ya seperti itu. Walaupun memang masyarakat ya sempat curiga juga, apalagi dengan tidak adanya Pak Wahyu sebagai kepala sekolah dari yayasan tersebut yang sampai detik ini tidak jelas keberadaannya. Sampai detik ini, sejak keluarnya dari Subang, waktu sempat ada informasi ya 1 hari 2 hari dari situ, tetapi informasinya Pak Wahyu sedang keluar, kata orang rumah waktu itu ya, karena waktu itu Kang Heri sempat datang ke rumah. Kang Heri dapat informasi dari salah satu media waktu itu ya, bahwa lagi keluar, tapi yang bersangkutan tidak ada, dan selanjutnya sampai sekarang tidak jelas keberadaannya. Nah, inilah hal-hal sebenarnya yang memang menjadikan pertanyaan. Tapi kalau misalkan permasalahannya apakah yang bersangkutan seperti Wahyu, seperti Kosasi, seperti Opik, apakah mereka mengetahui? Tentu kalau sudah mengetahui sudah dipegang oleh pihak kepolisian ya, seperti itu. Tapi ya who knows, karena kita tidak tahu isi materi daripada BAP tersebut, dan kita tidak tahu juga apakah Wahyu memang diamankan oleh pihak kepolisian ataukah melarikan diri, kita tidak tahu juga. Tapi kalau melarikan diri pasti identifikasinya dia bersalah. Kalau bersalah pasti akan terkejar. Apakah ini diamankan oleh pihak kepolisian, kita juga tidak tahu ya. Yang jelas bahwa ini memang sesuatu hal yang memang di luar kebiasaan yang lainnya, karena para saksi-saksi yang lainnya biasa-biasa saja keberadaannya ya. Nah, kembali lagi, apakah pertanyaan yang di awal tadi, apakah ada saksi yang melihat kejadian di TKP tapi dia tidak mau bersuara karena takut ancaman, karena takut pressure yang diberikan kepada dia sehingga dia bisa tutup mulut? Ataukah ada saksi lain di luar yang belum di BAP oleh pihak kepolisian, kemudian suatu saat dia akan jadi whistleblower, keluar memberikan informasi, memberikan alat bukti berupa rekaman video, rekaman suara 1 hari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, atau pada saat kejadian yang berhubungan dengan kasus pembunuhan ini. Demikian materi pagi ini, sambil kita minum kopi dan sedikit roti kita celupkan ke dalam kopi biar sedikit hangat, biar kita tidak sepaneng terus mikirin kasus Subang ini yang sampai berjalan ke 7 bulan ya, ke 7 bulan setelah 6 bulan lewat dari tanggal 18. Kalau 7 bulan, kalau di kandungan ini udah masuk ke 7 bulanan. 7 bulanan itu yang memang harus diapresiasi dengan mandi kembang ya, berdoa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke 7 bulan ini adalah hari istimewa buat warga masyarakat Indonesia yang selama ini menyaksikan, menjadikan 7 bulanan ini 7 bulanan yang
sesuatu yang akan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat Indonesia dengan diungkapnya kasus ini. Dilakukan secara maraton dan dilakukan secara senyap oleh pihak kepolisian. Ini juga merupakan suatu indikasi bahwa sepertinya ada clue-clue bahwa pelaku sudah dipegang oleh pihak kepolisian. 100% kita taruh kepercayaan di pundak Polri Indonesia, karena di pundak mereka lah kasus ini akan terbongkar. Kita warga masyarakat hanya bisa berdoa, karena doa inilah yang akan memperkuat pihak kepolisian untuk bisa melakukan dan mengungkap kasus ini. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak, karena suatu saat akan ada jejak yang terbuka. Dan melansir dari Bapak Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Ibrahim Tompo, kejahatan tidak bisa selalu ditutup-tutupi. Suatu saat akan tercium baunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngopi.